Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jalan hidup manusia sudah digariskan Sang Pencipta. Usia dan rezeki semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah cerita tentang dua makhluk yang hidup dalam kondisi kontras, seorang laki-laki kaya raya dan seorang perempuan miskin. Papa dalam kesehariannya, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup dalam gemerlap duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Si perempuan miskin ini hanya memiliki satu harta yang bisa terlihat oleh tetangganya, sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Bagi wanita saat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan, meski hidupnya masih pas-pasan. Syekh Abdul Wahab Syaroni dalam kitab Al-Minah Husaniyah mengisahkan suatu ketika ada seseorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam? Apa yang tampak secara lahir tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Apa masalahnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya. Dari gemerlap duniawi dan kekayaannya yang banyak, tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebahagiaan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan, dan mencari ridho Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Bukti bahwa ia tak mampu merelakan orang lain untuk berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasannya adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Syaroni menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya untuk cinta dunia. Seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini kami telah merangkum 5 penyakit hati yang harus kita hindari. 1. Sombong atau takabur. Pertama, ada perasaan sombong yang sering juga kita sebut sebagai takabur karena kesombongannya seseorang memiliki kebanggaan berlebih pada kemampuan diri sendiri. Ia memandang dirinya tinggi dan enggan mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat ini karena merupakan penyebab kafirnya iblis. Oleh sebab itu, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37, kita diminta untuk menjauhi sifat sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran, Surah Al-Isra, ayat 37.
2. Mengagumi diri sendiri atau ujub. Di bawah sifat sombong ada karakter ujub yang merujuk pada kecenderungan mengagumi diri sendiri. Kepercayaan ini adalah akar rasa sombong di dalam hati seseorang. Menurut hadis riwayat Abdul Razak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama, tamak lagi kikir. Yang kedua, mengikuti hewan nafsu. Yang ketiga, ujub atau takjub pada diri sendiri. 3. Iri dengki atau hasad. Penyakit hati dalam Islam berikutnya yang harus kamu hindari adalah iri dengki atau hasad. Tanda utama penyakit ini adalah saat kamu tidak senang melihat orang lain bahagia, sukses, atau mendapat rezeki lebih. Keadaan paling parah adalah ketika kamu berdoa agar kebahagiaan orang lain berpindah padamu. Perlu kita pahami, iri dengki adalah salah satu penyakit yang bisa menggugurkan pahala. Sesuai dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Abu Daud, waspada terhadap hasad. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala, sebagaimana api memakan kayu. 4. Suka pamer atau riya. Kamu senang pamer setelah melakukan hal baik. Hati-hati, perilaku seperti ini bisa menghilangkan pahala dari amalan baikmu. Pamer atau riya termasuk penyakit hati dalam Islam yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Riya akan menghilangkan rasa tulus ikhlas yang seharusnya kamu miliki ketika melakukan ibadah. Contoh pamer adalah melakukan sedekah hanya ketika ada orang lain yang bisa melihat dan menyanjung. 5. Kikir atau bakil. Penyakit hati terakhir yang harus kita hindari adalah kikir atau bakil. Dasar utama dari perilaku ini adalah perasaan bahwa apa yang kamu miliki masih kurang. Akibatnya, kamu tidak mau membagi rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan, padahal harta yang kamu miliki sudah lebih dari cukup. Di dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 180 menjelaskan bahwa mereka yang kikir di hari kiamat kelak harus membawa hartanya dengan mengalunkannya. Semoga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.